Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah, memulaikan ibadah ini dan menjemput Kadim. Disilakan kita semua untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat Yesus Kristus. Kayafas imam besar pada waktu itu berkata, "Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yohanes 11 ayat 50 sampai 52. Mari kita angkat pujian memandang salib Rajaku. Di hari Jumat Agung, di dalamnya dilaksanakan peneguhan sidi baru saat ini. Mari kita tunduk kepala, namun hati kita menghadap hadiratnya, kita tahbiskan ibadah saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demi manusia.
Silakan duduk kembali. Dalam ibadah wafat Yesus Kristus yang kita peringati pada Jumat Agung di 15 April 2022 ini, dengarkanlah nas yang mengantar atau membimbing kita dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dirahmati oleh Tuhan Yesus yang wafat, kita rayakan wafatnya saat ini. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sabdamu supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah binasa dunia, kekalah firman Allah Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, telah membaca hukum Tuhan dan kita bercermin darinya, kita sadar bahwa kita tidak mampu melakukannya dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang oleh Roh-Mu dihimpun dalam persekutuan dengan Engkau. Kami mengaku bahwa sebagai domba gembalaan-Mu, kami sering gagal mendengar suara-Mu. Kami gagal dalam menunaikan tugas suruhan-Mu. Kami gagal mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami gagal memberitakan Injil kerajaan-Mu.
Semua kegagalan itu disebabkan oleh dosa kami, sehingga menghambat pelayanan kasih terhadap dunia ini. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saya jemput jemaat sekalian untuk berdiri menyambut berita anugerah Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah wafat. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah sebagaimana firman-Nya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus, kepada kita hendaklah kita selalu hidup menurut petunjuk hidup baru. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dunia
banyak